Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rara Angguntias dengan ujung NIM 7020 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis dari tumbuhan C3, C4, dan CAM. Apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan dan beberapa organisme lain untuk menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Kata fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penggabungan. Yang pertama itu ada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 adalah tumbuhan yang melakukan fotosintesis melalui jalur C3, yang merupakan salah satu dari 3 jalur utama dalam fotosintesis. Pada tanaman C3 ini menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa. Tetapi proses ini kurang efisien dalam kondisi panas dan kering jika dibandingkan dengan tanaman C4 dan CAM. Selanjutnya ada tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan panas dan kering. Fotosintesis pada tumbuhan CAM memberikan hasil awal yaitu senyawa organik dengan 4 atom C, yakni asam oksaleasetat berfungsi untuk mengikat Ca2. Beberapa tanaman C4 diantaranya itu ada jagung, sorghum, dan tebu. Selanjutnya ada tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM adalah adaptasi dari tumbuhan yang hidup di lingkungan yang sangat kering, seperti kaktus dan beberapa tanaman sukulen lainnya. Dalam fotosintesis CAM, tumbuhan membuka stomata di malam hari untuk mengikat karbon dioksida dan menyimpannya di dalam bentuk asam organik. Pada siang hari, stomata mereka tetap tertutup untuk mengurangi kehilangan air dan karbon dioksida dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Kelvin. Selanjutnya ada perbandingan adaptasi antara C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C3 biasanya ditemukan di daerah dengan kelembaban tinggi dan suhu moderat, karena mereka lebih rentan terhadap stres fotorespirasi di kondisi yang panas. Tumbuhan C4 lebih cocok untuk daerah panas dengan musim kering yang panjang, seperti padang rumput tropis. Sementara itu, tumbuhan CAM sangat cocok untuk daerah gurun di mana air sangat terbatas dan suhu bisa sangat ekstrim. Selanjutnya ada peran enzim dalam fotosintesis C3, C4, dan CAM. Dalam fotosintesis C3, Robisco adalah enzim kunci yang bertanggung jawab untuk fiksasi karbon. Dalam tumbuhan C4, enzim PEB karboksilase memainkan peran utama dalam mengikat karbon dioksida sebelum diangkut ke sel bundel untuk dimasukkan ke siklus Kelvin. Sedangkan pada tumbuhan CAM, PEB karboksilase juga terlibat, tetapi karbon dioksida diikat di malam hari dan disimpan dalam bentuk asam malat. Selanjutnya ada proses fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM. Yang pertama ada proses fotosintesis pada tanaman C3. Tanaman C3 memiliki proses fotosintesis yang paling sederhana karena hanya melakukan fiksasi CO atau molekul berkarbon dengan bantuan enzim Rubisco. Proses ini dimulai dari enzim Rubisco akan menangkap CO dan menggabungkannya dengan rubilosa bisfosfat dengan 3-fosfogilaserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Kelvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Selanjutnya ada proses fotosintesis C4. Tanaman C4 menggunakan lintasan C4 sebagai bentuk pembentuk fotosintesis. Prosesnya itu dimulai dari CO2 yang diikat sel-sel mesofil diubah terlebih dahulu menjadi oksaleasetat. Setelah bereaksi dengan PEB fosfonil piruvat, selanjutnya dengan bantuan NADPH2, oksaleasetat diubah menjadi malat. Senyawa ini kemudian memasuki sarung berkas pembuluh. Malat dalam sel-sel sarung berkas pembuluh mengalami dekarboksilasi menjadi piruvat dan CO2. Selanjutnya, CO2 memasuki siklus Kelvin dan menghasilkan karbohidrat. Selanjutnya itu ada proses fotosintesis dari tumbuhan CAM. CAM mengikat CO2 pada malam hari dan melepaskan CO2 pada siang hari untuk menjalankan siklus Kelvin.
Prosesnya yang pertama yaitu penambatan CO2 terjadi pada malam hari ketika stomata membuka. Oxaloacetat yang diubah menjadi asam malab akan disimpan di dalam vakuola. Ketika stomata menutup pada siang hari, malat mengalami reaksi dekarboksilasi dan menghasilkan piruvat dan CO2. Selanjutnya, CO2 memasuki siklus Kelvin untuk membentuk PgAl dan menghasilkan glukosa. Yang terakhir itu ada efisiensi fotosintesis pada kondisi yang berbeda. Efisiensi fotosintesis bervariasi di antara tumbuhan C3, C4, dan CAM bergantung pada kondisi lingkungan. Tumbuhan C3 lebih efisien di daerah dengan iklim sedang, sedangkan tumbuhan C4 lebih efisien di dalam kondisi panas dan kering, dan tumbuhan CAM memiliki efisiensi tertinggi dengan pengelolaan air di lingkungan yang sangat kering dan ekstrim. Meskipun lambat, mereka cenderung mampu menahankan struktur tubuh dalam kondisi yang ekstrim. Kesimpulannya adalah fotosintesis merupakan tumbuhan untuk menghasilkan makanan menggunakan cahaya matahari. Ada 3 jalur fotosintesis utama, yaitu C3, C4, dan CAM, yang masing-masing beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Tumbuhan C3 paling efisiensi di iklim sedang dengan berbagai kelembaban tinggi. Tumbuhan C4 lebih cocok untuk lingkungan panas dan kering, menggunakan mekanisme khusus untuk mengurangi fotorespirasi dan menghemat air. Sementara itu, tumbuhan CAM beradaptasi dengan lingkungan sangat kering, membuka stomata pada malam hari dan menyimpan CO2, dan menghindari kehilangan air di siang hari. Adaptasi ini memungkinkan tumbuhan bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses fotosintesis tumbuhan C4, C3, dan CAM. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.